Dime Dimov dikabarkan ikut hengkang dari Persebaya Surabaya. Hal ini menjadi sinyal kuat perombakan besar di era Bernardo Tavares yang semakin nyata. Kepergian bek asal Makedonia Utara itu menandai mulai rontoknya serdadu Balkan dari skuad Green Force pada putaran kedua Super League 2025-2026. Dime tak lagi masuk dalam rencana Bernardo Tavares untuk paruh kedua musim. Dengan kabar ini, Dime Dimov praktis mengakhiri kiprahnya bersama Persebaya Surabaya lebih cepat dari kontrak yang seharusnya berakhir 31 Mei 2026. Bernardo Tavares tampaknya ingin membentuk komposisi baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan taktiknya. Dengan hengkangnya Dime Dimov, jumlah serdadu Balkan di skuad Persebaya Surabaya kini berkurang. Tersisa 4 nama yang masih bertahan di era Bernardo Tavares. Mereka adalah Risto Mitrevski, Milos Rajkovic, Dejan Tumbas, dan Mihailo Perovic. Nasib keempat pemain ini pun mulai menjadi tanda tanya besar di benak bonek. Pergerakan ini mengindikasikan Persebaya Surabaya bersiap melakukan penyegaran signifikan pada putaran kedua. Bursa transfer pun dipastikan bakal panas, seiring kebutuhan Green Force untuk menjaga daya saing di Super League. Ikuti Dime Dimov, Diego Mauricio resmi out. Breaking news datang dari internal Persebaya Surabaya dengan kabar hengkangnya Diego Mauricio dari skuad Green Force. Kabar ini langsung menyedot perhatian bonek yang ramai-ramai menyampaikan ucapan terima kasih kepada bomber asal Brasil tersebut. Isyarat ini juga menguatkan kabar jika sang penyerang tak masuk skema Bernardo Tavares untuk putaran kedua Super League 2025-2026. Diego Mauricio sebenarnya baru bergabung dengan Persebaya Surabaya pada 22 Agustus 2025 lalu. Ia direkrut dengan harapan menjadi solusi lini depan berkat pengalaman dan reputasinya sebagai penyerang berbahaya. Namun realita di lapangan tak berjalan sesuai ekspektasi banyak pihak. Diego Mauricio kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di bawah arahan Bernardo Tavares. Sepanjang putaran pertama Super League 2025-2026, Diego Mauricio hanya tampil dalam 7 pertandingan. Total menit bermainnya tercatat 253 menit, angka yang terbilang minim untuk seorang striker asing. Hengkangnya Diego Mauricio menandai babak baru dalam perombakan skuad Persebaya Surabaya. Langkah ini juga mengisyaratkan evaluasi serius dari Bernardo Tavares jelang putaran kedua. Bagi Diego Mauricio, perpisahan ini menjadi akhir singkat dari petualangannya di kota pahlawan. Bagi bonek, ucapan terima kasih menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi meski tak lama berseragam hijau. Masuk radar Persebaya pengganti Diego Mauricio. Joao Tavares dikabarkan masuk radar Persebaya Surabaya dan Persijap Jepara di bursa transfer jelang bergulirnya kompetisi Super League 2025-2026. Rumor ini langsung memantik perhatian publik karena kedua klub sama-sama membutuhkan tambahan tenaga di lini depan untuk meningkatkan daya gedor tim. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares ingin menghadirkan skuad yang lebih kompetitif, seimbang, dan kuat dalam duel fisik maupun situasi bola mati yang musim lalu kerap menjadi titik lemah. Dengan anggaran yang diberikan klub, kami bisa mendapatkan 3 pemain ini. Kami berharap ketiganya dapat membantu meningkatkan kualitas permainan tim, ujar Tavares. Langkah agresif Persebaya Surabaya di bursa transfer mencuatkan nama Joao Tavares. Dia disebut-sebut masuk dalam daftar bidikan untuk memperkuat sektor penyerang. Rumor ini pertama kali mencuat lewat unggahan akun media sosial A-Transfer News Short FT yang cukup dikenal di kalangan penggemar sepak bola nasional. Kabar ini langsung memunculkan spekulasi menarik terkait masa depan sang pemain.
Apalagi Joao Tavares berstatus pemain muda dengan pengalaman bermain di Eropa, sesuatu yang jarang dimiliki striker asing di Super League. Posisi utamanya adalah depan tengah, namun dia juga mampu bermain sebagai penyerang kedua dan sayap kanan. Fleksibilitas ini menjadi nilai tambah besar bagi klub yang menginginkan variasi taktik di lini serang. Dari sisi teknis, Joao Tavares dikenal sebagai penyerang berkaki dominan kanan. Dia cukup nyaman bermain dengan bola dan memiliki naluri mencetak gol yang berkembang seiring jam terbangnya di level profesional. Saat ini, status klub Joao Tavares tercatat sebagai pemain Ipatinga FC sejak bergabung pada 2 Mei 2025. Kontraknya tidak memiliki tanggal berakhir yang jelas dan disertai opsi perpanjangan 1 tahun, membuat peluang transfer tetap terbuka. Bagi Persebaya Surabaya, kehadiran Joao Tavares bisa menjadi pelapis sekaligus pesaing sehat di lini depan. Bernardo Tavares dikenal menyukai penyerang dengan mobilitas tinggi dan kemampuan pressing, karakter yang cukup cocok dengan profil sang pemain. Kini publik sepak bola nasional tinggal menunggu kepastian arah rumor ini. Apakah Joao Tavares benar-benar akan merapat ke Surabaya, memilih tantangan bersama Persijap Jepara, atau justru membuka lembaran baru di klub lain? Tegas! Bernardo Tavares pertahankan pemain ini. Misteri Dejan Tumbas di Persebaya Surabaya akhirnya mulai terkuak. Pelatih Bernardo Tavares menegaskan keyakinan pada potensi pemain asal Serbia tersebut. Persebaya Surabaya terus memantapkan persiapan menghadapi kompetisi musim 2025-2026 dengan membenahi komposisi tim secara menyeluruh. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas dan kedalaman skuad agar lebih kompetitif di bawah Bernardo Tavares. Langkah terbaru dilakukan dengan mendatangkan Gustavo Fernandes dari Brasil. Kehadiran pemain ini melengkapi 2 rekrutan asing sebelumnya, Bruno Paraiba dan Jefferson Silva, yang lebih dulu diumumkan resmi oleh manajemen. Namun kedatangan pemain asing anyar ini memunculkan tanda tanya besar di kalangan bonek. Nama Dejan Tumbas langsung menjadi topik hangat di media sosial, memicu spekulasi soal masa depannya di skuad Green Force. Sebagian pendukung mempertanyakan apakah Dejan akan didepak karena kuota pemain asing yang menipis. Ada pula yang berharap Dejan kembali ke posisi aslinya sebagai penyerang tengah setelah musim lalu lebih sering dimainkan di luar peran naturalnya. Selama ini Dejan Tumbas kerap tampil sebagai gelandang bertahan bahkan bek kiri. Keputusan tersebut sempat memicu kebingungan mengingat status Dejan yang sejatinya berposisi sebagai ujung tombak. Bernardo Tavares akhirnya angkat bicara untuk meredam spekulasi tersebut. Dia menegaskan Dejan tetap masuk dalam rencana tim berkat fleksibilitas yang dimilikinya. Dejan bisa bermain di banyak posisi. Kami akan melihat opsi terbaik untuk tim, ungkap Bernardo Tavares. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat kepercayaan pelatih terhadap kontribusi Dejan, terlepas dari posisi yang dimainkan. Jika melihat statistik musim ini, Dejan Tumbas bukan tanpa peran. Dia sudah mencatatkan 14 penampilan bersama Persebaya Surabaya dengan total 148 menit bermain. Dalam konteks ini, fleksibilitas Dejan Tumbas justru menjadi nilai tambah. Dia memberi opsi taktikal lebih luas bagi Bernardo Tavares dalam menyusun komposisi tim setiap pekan. Kepercayaan pelatih menjadi kunci utama nasib Dejan di Persebaya Surabaya. Selama Bernardo masih melihat potensinya, misteri masa depan Dejan tampaknya belum akan berujung pada pintu keluar.